Kita mulai ya untuk pada agenda hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada agenda kami hari ini, di mana pada webinar hari ini kita akan membahas mengenai InfoWorks ICM Building Resilience Stormwater and Wastewater Networks, di mana InfoWorks ICM ini adalah sistem perangkat lunak berbasis JIS yang menyediakan lingkungan kerja lengkap untuk analisis, pengelolaan, dan pengoperasian sistem drainase air hujan dan air limbah dalam sistem terpisah dan gabungan. Oke, sebelum masuk ke acara webinar, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hairunisa, Customer Success dari PT Cipta Satria Informatika yang akan memandu jalannya agenda pada hari ini. Di mana untuk materi hari ini kita akan mendengarkan pembahasan melalui rekan saya yaitu Mbak Aulia Yasmin selaku Application Engineer. Jika Bapak Ibu sekalian akan ada pertanyaan mengenai agenda dan juga materi pada hari ini, bisa disampaikan di kolom Q&A. Nanti Mbak Aulia Yasmin akan membantu menjawab di akhir sesi pembahasan materi dari InfoWorks ini ya, gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mbak Aulia Yasmin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Chai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yasmin. Saya akan beri webinar pada hari ini, yaitu tentang InfoWorks ICM. Nah, mungkin di dunia ini dapat dilihat bahwa peningkatan curah hujan itu dapat diperkirakan sekitar 16-24%, di mana akibat dari adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan adanya banjir jika infrastruktur dari air tersebut tidak benar. Kemudian kita dengan masalah ini, kita harus membuat infrastruktur air itu supaya lebih mampu menampung untuk air hujannya maupun untuk menampung curah hujan yang besar. Karena jika tidak menampung curah hujan yang besar, akan terjadinya banjir. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu masih awam begitu ya terkait dengan Innovice, di mana di Innovice ini terdapat banyak aplikasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang InfoWorks ICM, di mana di InfoWorks ICM ini kita bisa modeling maupun simulasi untuk banjir maupun untuk curah air hujan, di mana kita bisa menentukan untuk sistem drainasenya dan bagaimana untuk dimensi dan lain-lainnya. Oke, mungkin apa sih itu InfoWorks ICM? Nah, InfoWorks ICM itu Integrated Catchment Modeling yang digunakan oleh profesional di mana dalam merencanakan dan mengelola kapasitas perbaikan, kemudian perluasan jaringan, kemudian skenario untuk cuaca darurat seperti banjir. Nah, di InfoWorks ICM ini kita bisa memodelkan hidrolik maupun hidrologi yang kompleks dengan cepat dan akurat melalui cloud dan bisa melalui lokal. Kemudian di InfoWorks ICM ini, kita bisa berkolaborasi dengan beberapa kumpulan data yang digabungkan untuk menunjukkan representasi akurat jaringan air hujan atau air limbah. Kemudian di InfoWorks ICM ini, kita bisa menggunakan secara cloud, di mana di cloud ini memungkinkan untuk menyimpan, kemudian mengelola, mensimulasi beberapa model dengan lebih cepat dan dengan lebih sedikit daripada sebelumnya. Kemudian di InfoWorks ICM ini kita dapat menetapkan banyak plan dalam memilih solusi jaringan yang paling efektif itu akan seperti apa.
Nah, mungkin di sini masih bertanya gitu ya, mengapa kita harus menggunakan InfoWorks ICM? Karena di InfoWorks ICM ini kita dapat menganalisis air hujan dan air limbah yang sesuai dengan peraturan, kemudian lingkungannya atau operasinya itu seperti apa. Kemudian di InfoWorks ICM ini kita untuk sungainya itu terintegrasi penuh, drainase perkotaan dan pemodelan aliran daratnya itu dapat dilakukan dalam analisis hidrologi maupun hidrolikanya. Dan di InfoWorks ICM ini kita dapat berkolaborasi. Jadi untuk yang satunya itu bisa menggunakan modelingnya, yang satunya itu bisa untuk analisisnya. Jadi kita bisa berkolaborasi di waktu yang bersamaan. Nah, mungkin di perusahaan Bapak Ibu begitu masih banyak begitu ya, adanya kesalahan atau human error, kemudian adanya miskomunikasi, atau informasi yang tertunda yang dapat menyebabkan hambatan pada hasil proyek, dan apakah schedule yang ditentukan itu sudah akan mencapai atau belum. Nah, dengan berbagi data yang efisien, terutama melalui kemampuan cloud, di sini kita dapat berkolaborasi secara tim. Kita dapat berkolaborasi secara tim dan bisa secara keseluruhan. Kemudian seiring meningkatnya kompleksitas dan ruang lingkup kegiatan air, lebih banyak di bidang keahlian, kita dapat menarik semua ke dalam proyek tersebut. Nah, di sini juga kita dapat melibatkan beberapa engineer masing-masing berkontribusi pada ruang tersebut untuk meningkatkan sedikitnya risiko miskomunikasi atau ketidakselarasan atau penyebaran data yang error seperti itu. Supaya dalam pembagian datanya itu lebih efisien dan terkontrol. Nah, kemampuan di InfoWorks ICM ini sudah termasuk dalam opsional, di mana tim tim di sini dapat memilih untuk memisahkan kapasitas komputasi dan dapat mengelola database-nya. Jadi dalam satu proyek tersebut kan memiliki banyak stakeholder begitu ya. Nah, nanti dari stakeholder tersebut dapat mengelola database-nya sesuai dengan job desk masing-masing. Tetapi di sisi lain dapat mengakses data lokal yang ada dan dapat menjalankan simulasi untuk data lokalnya. Nah, di cloud database ini kita dapat manajemen data di mana dapat mengatur, kemudian mengedit, dan menghapus database-nya. Kemudian di sisi lain, kita juga dapat melacak semua perubahan dari mana asalnya, kemudian siapa yang mengedit, seperti itu. Jadi akan terkontrol di cloud database tersebut. Nah, di sini untuk workgroup database-nya, di mana di workgroup database ini kita hubungkan ke semua pengguna di jaringan ke dalam satu titik poin, di mana satu titik poin ini yang dinamakan dengan central data share. Kemudian di sini juga karena dapat workgroup seperti itu ya, untuk meningkatkan terjadinya efisiensi waktu.
dan untuk mengurangi resolusi konflik yang terjadi. Nah, mungkin dari sini di sentral data servernya, di sini bisa terlihat ada yang berwarna biru, ada yang berwarna oranye, dan ada yang berwarna hijau. Di mana yang berwarna ini ketika untuk secara manual default value-nya. Kemudian yang berwarna hijau ini, berwarna oranye ini untuk data dari JIS, dan yang sudah diedit oleh orang lain itu nanti berwarna hijau. Jadi di sini itu dalam workgroup data server ini bisa terlihat mana yang sudah diedit, kemudian data dari JIS itu yang mana, dan data yang manual dimasukkan itu yang jadi akan terlihat semuanya. Nah, di workgroup database ini ketika ada yang mau modeling maupun ada yang mau analisis itu bisa langsung terlihat ketika kita klik pipa di sininya ya, di nya itu dapat terlihat untuk data di JIS-nya itu seperti apa. Kemudian di sebelah kanan ini juga dapat terlihat properties-nya. Nah, nanti di properties ini terlihat juga untuk data dari itu mana, kemudian data manual itu mana. Di sini ada yang berwarna merah, di mana yang berwarna merah ini untuk validasi terhadap error-nya. Seperti itu. Nah, ini ketika kita klik pipanya, tersebut sudah langsung terlihat begitu untuk profilnya dan untuk subloss-nya pun filenya. Oke, mungkin untuk saat ini dengan adanya perubahan iklim, kita di infrastruktur air tersebut harus meningkatkan yang lebih cepat begitu ya. Nah, di InfoWorks ICM ini dirancang untuk mengatasi tuntutan tersebut, di mana di InfoWorks ICM ini telah menggunakan cloud dan dapat menggunakan data secara lokal juga. Jadi supaya lebih efisien dalam merencanakannya. Nah, di info ICM ini juga telah memanfaatkan beberapa jenis data, di mana data yang dapat digunakan itu data JIS, kemudian raster data, kemudian data radar, data sensor, untuk mengkalibrasi, membangun, maupun memvisualisasikan model dan hasilnya. Kemudian di InfoWorks ICM ini juga kita dapat pemodelan untuk daerah aliran sungainya. Pemodelan daerah aliran sungai yang secara existing ataupun yang akan direncanakan itu seperti apa. Dan di InfoWorks ICM ini juga kita dapat gunakan data SQL dan memanfaatkan script untuk melakukan banyak skenario, di mana untuk plan A-nya seperti apa, kemudian untuk plan B-nya itu seperti apa. Jadi untuk melakukan banyak skenario ke depannya. Nah, di sini kelihatan ya untuk runtime 2D modelnya, di mana dalam simulasinya itu hanya membutuhkan waktu 20 menit saja. Mungkin ini Ibu sudah mengenal untuk Hackras. Nah, Hackras tersebut itu kan untuk menganalisis terkait dengan hidrologinya. Nah, di sini di InfoWorks juga kita dapat
menggunakan analisis di hidrologinya tetap dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian di InfoWorks ini kita dapat simulasi untuk banjirnya, di mana simulasi untuk banjir ini menggunakan data GIS dan kita dapat mendetailkan untuk 1 dimensi sampai dengan 2 dimensi yang terintegrasi. Nah, di sini juga dapat terlihat ya untuk simulasi banjirnya itu daerah yang akan terkena banjir tersebut ada di mana, kemudian untuk intensitas rainfall itu seperti apa. Kemudian di InfoWorks ini juga dapat berkolaborasi dari merencanakan stormwater, sewer untuk simulasi, di mana ketika membuat jaringan drainasenya itu dapat terintegrasi untuk menentukan si banjir itu seperti apa. Nah, di sini bisa terlihat ya untuk 1 dimensinya, 2 dimensi, analisis hidrologi, hidrolikanya, kualitas airnya itu seperti apa. Kemudian di sini juga kita dapat menentukan untuk mitigasinya itu jika terjadi banjir, maka seperti apa. Dan untuk mengurangi stormwater di beberapa tahun terakhir. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Chai. Oke, terima kasih Mbak Yasmin atas pemaparannya. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dipaparkan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya mengirimkan feedback form ya pada kolom chat. Mohon diisi Bapak Ibu sekalian untuk link ini sebagai form feedback, yaitu masukan kepada kami untuk agenda-agenda selanjutnya agar kami dapat mengimprove sekiranya ada kekurangan dari agenda pada hari ini gitu. Jika dari tim Bapak Ibu sekalian akan ada pertanyaan setelah agenda pada hari ini, jika tim Bapak Ibu ada pertanyaan setelah agenda pada hari ini, bisa mengkontak melalui kontak saya yang sudah saya kirimkan by chat ya. Di situ ada email dan juga nomor telepon. Bapak Ibu sekalian bisa kontak by phone atau WhatsApp gitu. Oke, untuk agenda hari ini izinkan kami untuk mengakhiri. Terima kasih atas partisipasinya dan juga waktu yang sudah diluangkan. Dan juga jangan lupa untuk mengupdate agenda-agenda kami selanjutnya, di mana Bapak Ibu dapat mengecek pada Facebook, Instagram, atau juga bisa cek melalui website kami yaitu di www.ciptasatria.com. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian ingin melihat recording dari agenda-agenda kami sebelumnya mengenai berbagai informasi untuk software Autodesk, bisa cek YouTube kami di Cipta Satria Informatika gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua.